Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan supply chain management sebagai strategi dan solusi tentang bab 2 inventory control. Next. Adapun anggota kelompok kami ada pertama Muhammad Al Faruq, Abdul Hafid Mualimin, Ahmad Haidar, saya sendiri, Dia Sutisna Sopian, dan Syifa Adaryani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syifa Ada. Oke, di sini ada definisi inventory. Inventory adalah aset perusahaan paling mahal, bisa mencapai kurang lebih 50% modal, yaitu berupa sumber daya yang disimpan untuk memenuhi permintaan di masa depan. Persediaan ini dapat berupa bahan baku, barang setengah jadi, maupun barang jadi yang siap dijual. Inventory harus dikelola dengan baik agar selalu siap digunakan, efisien dalam biaya, dan dapat menjaga kelancaran proses produksi serta pelayanan kepada pelanggan. Oke, next. Selanjutnya itu ada hal-hal penting dalam pengelolaan persediaan. Yang pertama itu ada perkiraan pemakaian bahan baku, yang kedua ada harga bahan baku, yang ketiga ada biaya-biaya persediaan, yaitu pemesanan dan penyimpanan. Yang keempat itu ada kebijakan pembelanjaan, yang kelima ada pembelian bahan dan model pembelian, yang keenam ada pembelian kembali, yang ketujuh ada persediaan pengaman atau safety stock, dan yang terakhir itu waktu tunggu atau lead time. Oke, next. Selanjutnya itu ada fungsi inventory. Yang pertama itu ada menghindari kekurangan bahan baku, yang kedua menjamin kelancaran proses produksi, yang ketiga itu menyediakan barang bagi pelanggan tepat waktu, dan yang terakhir itu sebagai penyangga atau buffer antara produksi dan distribusi. Oke, next. Selanjutnya ada jenis-jenis fungsi inventory. Yang pertama itu ada decoupling function, yaitu menjaga agar produksi tak tergantung pada supplier. Yang kedua itu ada economic lot sizing, yaitu efisiensi pembelian atau produksi dalam jumlah besar. Dan yang terakhir itu ada anticipation function, yaitu antisipasi permintaan naik dan turun. Oke, selanjutnya itu ada fungsi inventory di mana di sini umum ya. Jadi yang pertama itu sebagai penghubung antara produksi dan distribusi. Selanjutnya untuk menjamin kegiatan operasional supaya berjalan lancar dan aman, dan meningkatkan efisiensi dan kepuasan terhadap pelanggan. Oke, next ya. Oke, untuk tujuannya sendiri menjamin kesetiaan barang ya, bahan baku. Selanjutnya itu menghindari kekurangan dan kelebihan stok, terus mengoptimalkan biaya penyimpanan dan pembelian. Terus menjaga kepuasan pelanggan tentunya. Oke, yang di sini ada faktor yang mengaruhi inventory. Yang pertama itu ada peminatan pelanggan. Yang kedua itu ada lead time, di mana ini ada waktu tunggu bahan datang. Yang ketiga itu ada harga bahan baku. Yang keempat ada biaya penyimpanan dan terus ke kebijakan pembelian dan frekuensi permesanan. Semua faktor ini emang saling berhubungan ya. Misalnya kalau lead time lama kita harus menyiapkan stok lebih banyak seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ada safety talk. Sedangkan safety talk ini digunakan untuk mengantisipasi ya, keterlambatan atau lonjakan peminatan begitu. Dan saya itu dihitung berdasarkan variasi peminatan dan waktu tunggu pemasok. Next. Nah, di sini ada biaya dalam inventory. Sedangkan biaya pemesanan ini biaya setiap kali pesan barang, terus biaya penyimpanan, biaya gudang, asuransi dan kerusakan. Terus ada biaya kekurangan, kerugian karena stok habis seperti itu dan biaya pengembalian harga beli barang ya. Tujuan mengendalikan adalah menyimbangkan semua biaya ini supaya total biaya seminimal mungkin seperti itu.
Nah, selanjutnya ada proses inventory control. Ada 5 tahapan. Yang pertama ada menentukan kebutuhan barang. Selanjutnya melakukan pemesanan ke pemasok. Dan selanjutnya menerima dan menyimpan barang. Dan keempat, mengawasi penggunaan dan pergerakan barang. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dan pelaporan. Next. Oke, selanjutnya ada sistem pengendalian inventory. Di mana di sini ada beberapa sistem yang dipakai. Yang pertama ada manual system, yaitu melalui catatan kertas dan buku stok. Kemudian ada digital system juga, di mana ini menggunakan software ERP, barcode, kemudian yang terakhir juga ada RFID. Selanjutnya ada reorder point system, pemesanan otomatis jika stok minimum tercapai. Yang terakhir, periodic review system, pemeriksaan stok total. Nah, di sini ada ROP atau reorder point. ROP adalah titik ketika perusahaan harus memesan lagi. Untuk rumus ROP sendiri yaitu permintaan harian dikali lead time plus safety stock. Oke, di sini ada EOQ atau Economic Order Quantity. EOQ ini untuk menentukan jumlah pesanan optimal untuk menekan biaya. Rumusnya yaitu akar 2DS dibagi H. Untuk D sendiri itu yaitu permintaan per tahun. Dan untuk S-nya itu biaya pesan per order. Dan H-nya itu untuk biaya simpan per unit per tahun. Next. Nah, di sini ada contoh penghitungan untuk kasus EOQ, di mana di sini permintaannya ada 12.000 unit per tahun dan biaya pesanannya yaitu 100.000 rupiah per order. Kemudian untuk biaya simpannya itu sendiri 500 rupiah per unit per tahun. Jadi untuk kisaran EOQ-nya yaitu sekitar hasilnya 2.190 unit. Kemudian ada teknologi dalam inventory control. Yang pertama menggunakan barcode dan RFID untuk pelacakan barang. Kemudian ada ERP untuk integrasi antar divisi. Kemudian ada sistem cloud untuk akses data real time. Dan yang terakhir ada analisis data untuk forecasting. Tantangan dalam pengendalian inventory. Yang pertama, permintaan yang tidak menentu. Kemudian ada waktu pengiriman bahan baku yang berubah-ubah. Yang ketiga ada ruang penyimpanan yang terbatas. Kemudian biaya operasional tinggi. Dan yang terakhir ketergantungan pada pemasok tertentu. Strategi mengatasi tantangan tersebut yaitu dengan cara yang pertama forecasting permintaan dengan analisis data. Kemudian diversifikasi pemasok. Yang ketiga ada audit stok rutin. Kemudian penerapan sistem just in time. Dan yang terakhir optimalisasi ruang gudang. Kemudian ada integrasi inventory dengan supply chain. Yang pertama, inventory terhubung dengan proses produksi, logistik, dan distribusi. Kemudian, pengendalian stok yang baik mempercepat respon pasar. Kemudian, efisiensi total tercapai bila semua bagian terkoordinasi. Dampak inventory control yang efektif. Yang pertama, dapat mengurangi biaya dan risiko. Kemudian, produksi dan distribusi lebih lancar. Kemudian, pelanggan puas dengan ketersediaan produk. Dan yang terakhir, perusahaan lebih kompetitif di pasar. Baik, jadi kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah inventory control atau pengendalian persediaan merupakan proses penting dalam manajemen rantai pasok yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan barang dan bahan dalam jumlah yang tepat, waktu yang sesuai, serta dengan biaya yang efisien. Melalui sistem pengendalian yang baik, perusahaan dapat mencegah kekurangan maupun kelebihan stok, memastikan kelancaran produksi dan distribusi, serta menekan biaya operasional. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti sistem digital dan analisis data membantu meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan.
Secara keseluruhan, pengendalian persediaan yang efektif tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menjadi strategi penting untuk memperkuat daya saing dan kepuasan pelanggan. Mungkin hanya itu saja dari kelompok satu, dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.